Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalawatullah wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah, rahimani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala, serta salawat serta salam tak lupa teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Sebelum kita masuk, seperti biasa ada murajaah qabla ziyadah, mengulang sebelum menambah materi yang akan kita bahas di pelajaran yang ketujuh, Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ketujuh. Alangkah baiknya kita mengingat-ingat kembali ya tentang susunan mubtada khabar. Ummahati fillah rahimakumullah, ketahuilah bahwa susunan pemberitahuan atau kita perinci lagi ya, mubtada khabar itu, mubtada adalah kata yang diterangkan, khabar adalah kata yang menerangkan. Ya, kalau kita tahu kalimat yang biasa kita gunakan, contohnya misalkan hadhihi aminah. Apa artinya ummahat? Hadhihi aminah. Artinya apa? Ini Aminah. Ini Aminah. Ya. Kalau kita buat kalimat as-sayyaratu jadidatun. Artinya ummahat? mobil itu baru. Mobil itu atau mobil ini baru. Iya. Demikian. Atau kita buat kalimat hadza hamidun. Artinya apa ummahat? Ini Hamid. Ini Hamid. Ya. Kalau kita buat kalimat al-kitabu jadidun. Apa artinya? Buku itu baru. Ya, buku itu atau buku ini baru. Ya. Semua kalimat pada asalnya adalah kalimat mubtada khabar. Dengan ciri-ciri diawali hadhihi, yaitu kata tunjuk. Tunjuk. Isyarah gitu ya. Nah, atau kata benda yang beralif lam seperti as-sayyarah, al-kitab, al-bait, al-masjid. Kosakata yang beralif lam menjadi mubtada. Ya, atau lain sebagainya yang belum kita pelajari. Ya, sampai di sini dua dulu. Satu lagi tambahan nama orang.
depannya nama orang. Ya, depannya nama orang. Misalkan Hamidun. Hamidun Jamilun. Hamid seorang yang bagus, yang ganteng dan lain sebagainya. Aminatu Jamilatun. Nah, seperti itu. Kata nama orang itu bisa menjadi mubtada, kata tunjuk menjadi mubtada, kosakata yang beralif lam itu syarat menjadi mubtada. Nah, itu disebut dengan ma'rifah. Kan kita sudah pernah belajar ya. Ya, ma'rifah adalah salah satu definisi ilmu nahwu. Salah satu definisi ilmu nahwu yang berkaitan dengan nama orang bagian dari isim ma'rifah. Apa namanya? Yang beralif lam, kosakata yang beralif lam bagian dari isim ma'rifah namanya. Kata tunjuk bagian dari isim ma'rifah. 3 itu yang baru kita pelajari. Ya. Jadi jangan membuat kita pusing tentang istilah ma'rifah. Ma'rifah itu ada di dalam istilah ilmu nahwu, Ummahat. Ya, yang sudah kita ketahui artinya. Ma'rifah itu yang sudah kita ketahui. Al-kitabu sudah diketahui karena menggunakan alif lam. As-sayyaratu, hadhihi, hadza, dzalika, tilka, ya, Amina, Muhammad dan lain sebagainya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, beranjak dari mubtada menuju khobar. Kalau khobar itu syaratnya dia wajib tanpa menggunakan alif lam jika itu adalah sebuah kata benda atau sebuah kata. Ya, kata benda, makhluk hidup, ya, tumbuhan, ya. Nah, itu wajib tidak beralif lam. Sifat, nah, seperti jadidatun gitu ya. Nah, jadidun. Nah, itu namanya syarat menjadi khobar. Lalu syarat menjadi khobar bisa juga dengan nama orang. Bisa juga dengan nama orang. Jadi nama orang itu bisa mubtada, bisa masuk khobar. Itu sudah terpenuhi itu syarat menjadi mubtada nama orang. Syarat menjadi khobar nama orang juga bisa. Contohnya hadhihi Aminah. Ini adalah Aminah. Hadza Hamidun. Ini adalah Hamid. Amin. Ya. Nah, kosakata yang tidak menggunakan alif lam disebut dengan isim nakiro. Nakiro. Ya. Isim. Nakiratun. Ya. Nah, isim nakiro adalah isim yang tidak menggunakan alif lam. Itu istilah bahasa nahunya. Kita harus selipkan nih bahasa-bahasa nahu agar nanti ummahat tidak kaget ketika belajar ilmu nahu. Karena yang paling sulit ilmu nahu dan ilmu sorof. Karena ada istilah. Istilah-istilah itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, makanya dianggap sulit. Karena orang Indonesia nggak ada ma'rifah nakiro. Pokoknya kalau orang Indonesia yang namanya buku ya buku, nggak pakai al buku gitu ya. Ada nggak al buku? Nggak ada. Nggak ada. Itu hanya berlaku dalam bahasa Arab. Kaidahnya demikian. Fahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya, baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke Ad-Dar Susabi, pelajaran yang ke-7. Maafi soal? Maafi soal. Ya. Baik. Contoh dalam ayat Al-Qur'an. Kan kita sempat menyinggung ya, kalau belajar itu mubtada khobar ada contohnya lah, satu aja. Ana akan tuliskan di sini. Kita baca dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama Ummahat. Ya, Al-Ikhlas ayat pertama. Bunyinya apa Ummahat? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ahad.
Kul huwallah, ada kata huwallah, Allahu ahad. ya. Hu ahad, ya. Kalau dibaca harokat akhirnya huwallahu ahadun. Adun. Ya. Ini nanti kita bahas, kita lewatkan dulu. Yang ini dulu nih. Allahu ahadun. Adun. Ya. Ini adalah yang ana garis bawahi adalah susunan mubtada khobar. Ya. Kalau kita artikan kan, katakanlah dia adalah Allah. Ya. Ya. Allah yang apa pemberitahuannya? Ahad. Apa ahad artinya? Satu. Satu. Kalau di terjemahan mushaf Departemen Agama apa tulisannya? Oh, nggak bawa mushaf ya? Ya. Yang betul hanya satu artinya. Esa gitu ya. Esa itu artinya satu. Ya. Bukan Ibu Esa. Di kelas D ada tuh namanya Ibu Esa. Ya. Bukan itu, ya. Esa itu artinya satu, hanya satu. Jadi Allahu ahadun, Allah adalah mubtada, ahadun adalah khobar. Allah itu menggunakan alif dan lam. Aslinya ilah. Jadi umat harus tahu ya. Tuhan di dalam bahasa Arab namanya adalah ilah. Ilah artinya Tuhan. Nama Tuhan yang diperjelas di dalam bahasa Arab namanya Allah. Adalah sebuah penamaan kepada zat yang pencipta langit dan bumi. Nah, disebut dengan Allah. Ya. Paham tunna insyaallah? Insyaallah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ini mubtada beralif lam ma'rifah. Nah, lihat ahadun. Pakai alif lam tidak? Tidak. Tidak. Ya, kalau tidak berarti otomatis dia adalah isim nakira yang tidak menggunakan alif lam. Sampai di sini dari contoh tersebut bisa dipahami umahat pahim tunna? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi sedikit demi sedikit terbuka apa yang kita baca, kita tahu kaidahnya ya, sedikit demi sedikit. Baik. Kita lanjutkan ke Ad-Darsus Sabi'. Umahat buka kitabnya, pelajaran yang ke-7. Ya. Ana akan bacakan, umahat mungkin bisa mengikuti, bisa dinyalakan mic-nya. Bagi yang menyimak tidak perlu dinyalakan, hanya menyimak. Baik. Man hadhihi, ya, yang kompak ya, kita ulangi ya. Man hadhihi, hadhihi aminatu. Masya Allah. Aminatu dia tidak menggunakan tanwin ya, umahat, jangan sampai lupa. Nama perempuan. Semua, tidak semua ya. 60% nama perempuan itu mamnu' minas sharf. Ya, 60%. 40%-nya tidak 40%-nya bertanwin, 60%-nya tidak bertanwin. Seperti nama Maryam, Zainab, ya. Siapa? Banyak ya, kan sudah dipelajari itu, Ruqayyah, ya. Nah, itu yang harus dipahami dari harokat aminatu berdomah saja. Waman tilka umhat. Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun. Wa tilka mumarridatun.
Tilka mumarridatun. Hadhihi minal hindi. Hadhihi minal hindi. Wa tilka minal yabani. Wa tilka minal ya yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Man hadza Hadha hamidun. hadha hamidun. hamidun Wa man dhalika? Wa wa man man dzalika Dhalika aliyun. dzalika aliyun. Atilka dajajatun. Atilka dajajatun. La tilka baqtatun. La tilka baqtatun. Masya Allah. Baik, kita coba dulu ya halaman yang ini 39. Sebelum kita masuk ke halaman 40, kita pahami dulu. Man hadhihi, apa artinya Ummahat? Man hadhihi. siapa ini Siapa perempuan ini? Siapa ini ya, atau siapa perempuan ini? Karena kita sudah tahu hadhihi itu ditujukan untuk muannats. Maka perempuan mana otomatis man itu untuk manusia. Ya, siapa ini ditujukan kepada perempuan. Ya. Pertanyaan Ummahat bagi Ummahat yang mungkin diketuk pintunya ya dari luar, tidak ada suara laki atau perempuan, maka kira-kira kita menggunakan kata hadza atau hadhihi. Ya, jadi kalau kita nggak tahu lawan bicara kita laki atau perempuan, maka kita menggunakan kata laki-laki Ummahat. Iya, man hadza. Man Ya, hadha? menjadi prioritas laki-laki ya. umum Nah, sebagaimana kita mengucapkan salam, ya Ummahat, salam assalamualaikum atau assalamualaikunna. Kalau assalamualaikum untuk untuk laki-laki ya. Kita nggak tahu yang menjawab salam laki-laki atau perempuan. atau perempuan Kita mengucapkan assalamualaikum tetap ya. Kecuali kita tahu bahwa yang ada di balik tabir itu adalah seorang wanita, maka kita mengucapkan assalamu alaiki. Assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau cari aman, assalamualaikum, kan demikian. Ya, fahim tunna insyaallah. paham Insyaallah. Ya, maka dijawab hadhihi Aminah. Apa artinya hadhihi Aminah? ini Aminah Aminah. Nah, sahih Ya. ya. Waman tilka? Dan siapa siapa itu? itu Siapa itu? Tilka adalah kata tunjuk untuk jauh, ditujukan untuk mu'annats. Ya, mu'annats itu untuk perempuan. Ya, untuk perempuan. Ya. Apakah harus untuk perempuan? Nah, tidak ya, Ummahat. Nanti ada lagi tingkatannya. Ummahat akan belajar bahwa mu'annats itu tidak harus untuk perempuan. Nah, ada juga untuk laki-laki. Ya, pusing kan nanti tambah pusing gitu ya. Karena pelan-pelan aja pelan-pelan. Jadi kita batasi dulu nih ruang lingkup kita kepada yang kita pahami dulu nih di kelas E. Nanti di kelas B ataupun di kelas C Ummahat juga akan mendapati materi itu. Banyak pengecualian-pengecualian. Tapi ada tapinya nanti. Kalau sekarang sami'na wa ata'na dulu gitu ya. Ya. Atau bahasa kitanya ya dengerin dulu lah, ya manut dulu lah, ikut dulu ya. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Tilka Fatimatu.
Apa artinya? Ini adalah Itu adalah Fatimah. Jadi yang ini Aminah, itu Fatimah. Ingat-ingat ya, karena ini bersambung nih kalimatnya. Ini Aminah, itu Fatimah. Hadhihi tabibatun. Apa artinya hadhihi tabibatun? Ini dokter. dokter. Jadi ada makna yang terselip ya dari kata hadhihi. Ini dokter perempuan. Siapa ini? Siapa Umar? Aminah. Aminah, betul. Jadi tanpa Ummahat tulis Aminah, hadhihi Aminah tabibatun, ya sudah diterjemahkan bahwa ini ditujukan kepada Aminah. Aminah adalah seorang dokter. Dokter. Begitu. Jadi kalau kita mengartikan bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak bisa secara teks per kata, nggak bisa. Ada makna yang tersirat di situ, ada yang diselipkan. Oh, maksudnya si Aminah ini seorang dokter. Ya. Watilka mumarridatun. Artinya apa, Umar? Dan itu dia seorang perawat. Dan Fatimah itu seorang perawat. perawat. Ya, lihat ya, otomatis ya. Kalau nama perempuan, kalau sudah mu'annas, maka menggunakannya adalah bertak marbutoh, ya. Mu'annas juga, ya. Tobibun menjadi tobibatun, mumarridun menjadi mumarridotun. Karena objeknya adalah perempuan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hadhihi minal hindi. Apa artinya, Umar? Dia dari India. Berasal dari Ingat, tidak ada kata dia. Kalau dia itu hiya. ya. Hadhihi minal hindi. Artinya Aminah ini. Aminah dari India. Aminah ini dari India. Ada huruf jar ya, minal hindi. Watilka minal yabani. Artinya apa, Umahat? Dan Fatimah dari Fatimah itu dari Yaban. Oh, Cina. Yaban. Jepun ya. Kalau orang dulu bilangnya Jepun ya. Jepang. Iya, Jepang. Ya, sahih. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Apa artinya, Maha? Aminah tinggi, Fatimah Dan kecil, pendek. Ya. Aminah ini tinggi. Tawilah. Jadi tawilah itu artinya tidak harus panjang. Artinya bisa tinggi, bisa panjang. Ya kan nggak mungkin Aminah panjang. Wah, bingung. Panjang leher gitu ya. Atau panjang tangan. Ya, kalau panjang tangan udah beda tuh dalam bahasa Indonesia ya. Ya, jadi tinggi ya. Aminah ini tinggi dengan menggunakan tawilatun. Aslinya tawilun, tapi karena dia mu'annats menjadi tawilatun. Ya, tawilatun. Dan tawilatun mengikuti hadhihi. Ya, seperti pada kata yang tadi ya. Hadhihi, ya, tawilatun, ya. Hadhihi adalah mubtada, tawilatun khobar. Watilka qasiratun, dan Fatimah itu pendek. Ingat nih, bukan kecil ya. Kalau kecil apa bahasa Arabnya? Sogiratun ya, jangan sampai terkecoh ya. Sogiratun. Qasiratun, sogiratun, seperti itu. Paham tuh insyaallah? Paham. Insyaallah. Man hadza, apa artinya, Umar? Siapa ini? Hadza Hamidun. Ini Hamid. Ini Hamid. Ya. Otomatis ya, laki-laki. Hamidun. Hadza mubtada, Hamidun adalah khabar. Bagaimana dengan kalimat pertanyaan? Namanya istifham. Ya, man hadza itu adalah kalimat istifham.
Kalimat pertanyaan. Dia bukan pemberitahuan ya. Ya pertanyaan, sebuah soal ya. Pertanyaan atau kita sebutnya adalah istifham dalam ilmu nahwu. Nanti ada pembahasannya lebih detail. Kita lanjutkan wa man dzalika. Dan Dan siapa siapa itu? itu? Siapa itu? Dzalika untuk Zakat. muzakkar. Fi. Dzalika aliyun. Itu Itu Ali. Itu adalah Ali. Itu adalah Ali. Ya. Ali laki-laki. Kalau perempuan Aliyah. Ya. Pernah dengar ya kata Aliyah? Iya. Nah, Ada. itu. Ya. Atilka dajajatun. Artinya. Apakah Apakah itu ayam betina? Nah, ayam betina? Nah, ini juga harus diperhatikan ya, Ummahat. Ayam betina dajajatun. Jajan. Apakah otomatis kalau ayam jantan taknya dihilangkan? Tidak. Ya, tidak demikian. Tidak semua yang seperti sifat jadidun jadidatun. Ya, ada misalkan kan kita sudah pernah belajar bahasa Arabnya kuda, apa kuda Ummahat? udah Kuda Duh, lupa ya. bukan kisonan apa komisun ya? Kison. Lupa. Isonun. Kison. Kalau komisun kemeja. Iya. Himarun deh. Keledai. Himarun keledai. Kita contohnya kuda dulu lah. Hisonun. Kuda. Kison. Nah, oh, nggak ada tak marbutonya berarti kuda jantan. Kalau kuda betina hisonatun nggak bisa. Kaidah itu tidak berlaku. Tidak semua nama hewan itu tinggal ditambahkan tak marbuto jadi apa jadi betina gitu ya. Bakorotun. Nah, apa bakorotun? sapi betina. Ada Sapi suratul betina. Baqarah, sapi betina. Oh, kalau taknya dihilangkan jadi sapi jantan, bakorun. Nggak bisa dalam hal ini. Ya, bakorun artinya adalah sapi-sapi. Banyak jumlahnya. Ya, jadi dia terbebaskan dari rumus ini ya. Sifat yang tinggal ditambahkan tak marbutoh jadi mu'annas, tinggal dihilangkan tak marbutoh jadi mudzakkar seperti itu. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Dan kebetulan dajajatun adalah sapi ayam ya. Ayam betina. Ayam betina. Apakah itu ayam betina? La tilka battotun. Apa arti battotun? Bukan. Itu Bukan, bebek. itu adalah bebek. Nah, Tidak. Itu Tidak, bebek. itu bebek aja. Karena kalau batun bukan bebek bukan bebek jantan. Tidak ada. Jadi baktotun itu umum, bebek jantan maupun bebek betina umum. Ya, seperti itu. Fahim tun insyaallah. Kalau untuk binatang sama aja Ustaz gitu ya. Untuk binatang gimana? Maksudnya sama aja, nggak beda pakai tamar butoh atau nggak pakai tidak terikat dengan hukum itu. Hukum itu. Tidak terikat. Tidak semua ya. Nama hewan itu kalau ditambahkan tak marbuto jadi betina gitu. Enggak. Betina ya. Iya, seperti itu. Ya. Nah, makanya dalam bahasa Indonesia bukan dikatakan laki-laki perempuan hewan itu kan. Langsung jantan, hewan jantan atau hewan betina. Ada nggak manusia jantan, manusia betina? Boleh nggak sopan kan gitu ya? Nggak ada seperti itu, ya. Dan kalau ummahat menggunakan kata battoh, tahu artinya, mungkin pernah mendengar ada battotun sauda, ada salah satu mat'am ya, restoran di Indonesia namanya menggunakan pakai bahasa Arab ya, battotun sauda.
makanan bebek Bebek. hitam, bumbu hitam. Dari Bengkulu atau Jambi gitu ya, agak lupa. Nah, itu ada batotun sauda ya. Nah, itu digunakan tuh kosakata bahasa Arab di beberapa restoran ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat ya ke dalam halaman 40 ya. Ana akan bacakan, Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Matilka tilka baydotun. Itu adalah Ya, dibaca ya sama-sama, ikuti dulu ya. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. hazihi Ya, kita coba berjamaah ya, sama-sama, kekompakan itu perlu ya. Dan untuk melatih membasahi lidah kita, lisan kita untuk bisa berbahasa Arab ya. Wa tilka sayyaratul mudiri. As-sa'atu Abbasin hadhihi. as-sa'atu La hadhihi sa'atu Hamidin. la Ya. Tilka sa'atu Abbasin. tilka Zalika dikun wa tilka dajajatun. Masya Allah ya. Baik, kita artikan ya sama-sama. Matilka. apa itu Apa itu? Ya. Nah, ini kan kita tahu ya, tilka untuk muannats ya. Nah, apakah ini juga disebut muannats? Tilka baydotun artinya. itu adalah telur Oh, telur. Oh, ini telurnya telur betina kayaknya nih. Nah, tahu dari mana? Perempuan kayaknya nih, gitu ya. Apa di USG? Enggak juga kan ya. Telur nggak bisa gitu ya. Nah, atau dengan cara-cara dipanaskan dan lain sebagainya gitu ya. Oh, ini bisa laki betina, bisa jantan. Tidak sampai segitunya ya. Jadi tilka di sini bukan hanya untuk gender saja. Karena ulangi, mu'annas itu bukan ditujukan kepada jenis kelaminnya saja, tapi juga bisa dari apa? Susunan, jenis susunannya, jenis kosakatanya. Karena baydotun dia menggunakan tak marbutah, maka otomatis menggunakan susunan kalimat yang ada mu'annasnya. Tilka baydotun. Kenapa baydha? Ya, ini sedikit ya, tambahan-tambahan lah yang Anda ketahui ya tentang bahasa Arab. Ternyata baydha itu diambil dari kata abyad. Nah, abyad itu artinya warna putih. Jadi telur itu aslinya warnanya putih, Ummahat. Ya, kalau yang kita makan itu telur palsu ternyata, Ummahat. Ya, yang warnanya apa? Coklat ya. Itu kan telur palsu buatan itu. Disuntik, ayamnya disuntik, kasih makan, nanti dia keluar suntik hormon gitu ya. Iya, bertelur ya. Bukan telur asli. Ayamnya juga bukan asli kan, genetik juga. Ya, ayam negeri ya. Hanya yang asli itu apa? Telur warnanya putih. Seperti ayam apa? Telur ayam apa? Kampung. Telur ayam kampung. Ya, dari zaman dahulu sampai sekarang, dan dari diciptakannya ayam sampai sekarang itu telur itu aslinya warnanya putih. Iya. Jadi yang lebih sehat tuh telur ayam kampung. Ya.
Telur ayam kampung. Nah, ini membicarakan tentang telur ayam ya. Kalau telur bebek beda lagi warnanya kan. Ya. Tapi aslinya nggak tahu ya. Kalau telur bebek itu yang organik itu aslinya warnanya putih atau tidak. Mungkin nanti bisa diteliti ya, Ummahat. Ya. Bukan yang warnanya biru muda ya. Biru muda asin ya rasanya. Jadi telur asin ya. Baik, pahim tunan insyaallah. Insyaallah. Baydah, jangan sampai lupa. Ya, baydah artinya telur. Hadhihi Telur. sayyaratul mudarrisi. Artinya, Ini adalah Mobilnya mobilnya guru. iya, mobilnya guru dengan kalimat mudhafun wa mudhafun ilaih. Iya, ya. Harus diingat juga ya, ini kalimat ini. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Hadhihi adalah mubtada. Ya, sayyaratul mudarrisi adalah khabar. Ada khabar. Ya. Dan di dalam khabar ada yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Namanya mubtada, namanya khabar. Iya betul. Di dalam khabar ada namanya mudhaf. Yang sampai lupa ini namanya mudhafun ilaih. Mudarrisi Ini yang dimaksud kalimat paralel ya, menyambung. Ada mubtada khabarnya, di dalam khabarnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Kadangkala kebalikannya, mubtadanya ada mudhaf wa mudhafun ilaihnya, khabarnya nggak ada. Atau dua-duanya, di dalam mubtada ada mudhaf wa mudhafun ilaih, di dalam khabar ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, itu nanti semakin banyak kaidah di dalam satu kalimat mubtada khabar itu semakin rumit dan semakin susah untuk dirubah. Itulah kenapa Al-Qur'an tidak bisa dirubah. Ya, jadi dia mengunci rumus-rumus yang lain tuh ditempel-tempel gitu ya. Jadi diperumit ya. Kalau pengen dirubah yang lain otomatis bergeser susah. Dia seperti puzzle ya. Nggak bisa dirubah ya. Susah untuk merubahnya kecuali dengan ilmu. Nah, ilmunya nggak ada tuh. Untuk merubah Al-Qur'an ilmunya belum ada sampai hari kiamat. Itu dia PR-nya untuk para penista agama ya. Mereka nggak akan bisa merubah Al-Qur'an. Pahim tunan insyaallah. Insyaallah. Wa tilka sayyaratul mudiri. Pimpinan. Mobil pimpinan. Ya, tentunya harus lebih bagus ya mobil pimpinan daripada mobil gurunya. Ya. Seperti itu, mobil pimpinan ya, mudir atau mobil direktur. Ya, kalau di sekolah pimpinan. Ya, ketua yayasan tuh. Ya. Kalau kepala sekolah bukan, mudir bukan kepala sekolah. Ketua yayasannya itu namanya mudir. Ya. Atau yang mengampu semua jenjang dari SD, TK, SMP, SMA, nah itu namanya mudir. Tapi kalau kepala sekolah TK, udah TK aja, SD tidak. Itu namanya bukan mudir. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ya, asa'atu Abbasin hadhihi, apa artinya, Maha? Itu jam tangan milik Abbas. Iya. Jadi kalau pertanyaan biasanya dibalik ya. Dibalik-balik ya. Aslinya ahadhihi sa'atu Abbasin. Aslinya begitu. Hazihi itu dah ya. Hadhihi di depan. Aslinya begitu. Iya. Tapi bentuknya
dalam pertanyaan. Kalau ada bentuknya pertanyaan, mubtada khobarnya itu tidak ada. Harus diingat nih, meskipun ada susunan seperti mubtada khobar, tapi dia bukan. Ada Nah, hadhihi. iya. Ahadhihi sa'atu Abbasin. Aslinya menjadi asa'atu Abbasin hadhihi. Boleh gak dibalik-balik? Boleh. Boleh. Itu kelebihan bahasa Arab ya. Bisa dibalik-balik. Fleksibel. Ya. Nah, apakah ini jamnya Abbas? Ya. La hadhihi sa'atu Hamidin tilka sa'atu Abbasin. Artinya apa, Umahat? Tidak, Bukan. ini Ini jamnya Jadi Hamid. Hamid. Dan Ini Itu jamnya jamnya Hamid. Abbas. Itu jamnya Abbas. Abbas. Ya, sahih. Ya, mubtada khobar ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, sa'atu Abbasin mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Apa artinya, Umahat? Itu ayam jantan dan Oh, itu Itu ayam jantan dan Nah. itu betina. betina. Bisa terjawab ya dari apa yang Ana sampaikan tadi tentang nama hewan. Ya, dikun itu ayam jantan, bukan dajajun. Dikun ayam jantan. Watilka dan itu ayam betina. Ya. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Pada pertemuan yang lalu ada tugas di bagian 1 ya, Umahat ya. Betul ya? Tugas. Bagian 1. Ada. Bukan ya? Bukan tugas ya? Tidak Sih? ada, Ustaz. Enggak, nggak itu ada. hanya itu. Belum ada. Ya, kalau tidak ada kita coba latihan ya, Umahat. Latihan baca nih. Ya. Baca aja Ustaz, lancar. Kenapa? Belajar baca aja biar lancar yang belum berharokat. Iya, ini udah mulai nih nggak ada harokatnya. Ada juga ya yang ada ya, dikit-dikit dihapus. Kita coba nih, Umahat. Dari nomor 1 berjamaah saja biar enak ya. Wahid, itsnan, tsalatsa. Hadhihi madrasatun jami'atun. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Wah, ini enak ada harokatnya. Ya. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Artinya apa, Umahat? Ini sekolah dan itu universitas. Iya, ini sekolah, madrasah. Kita tahu madrasah kan? Ya, Madrasah. sekolah. Iya, madrasah. Karena huruf ra itu nggak ada, vokal a itu nggak ada ya, dalam bahasa Arab, jadi ro. Madrasah, ya. Watilka jami'ah. Jami'ah adalah universitas atau kampus. Ya, atau kampus. Nah, dari kata jamaah, ya. Kan dikumpulin tuh pelajaran TK, SD, SMP, SMA, itu ya dikumpulin untuk mencapai kelulusan, dan yang ditanya ketika mencari lowongan pekerjaan apa? Ijazah mana? Ijazah TK apa SD, Umar? Ijazah SD. kampus lah, ijazah kuliah pasti yang ditanya. Ya, Umahat kerja di sini. Ada Ibu Erviani sedang tidak hadir kan, qadarullah. Beliau kerja di pabrik kalau tidak salah. Ya, itu kalau ditanya ya yang dilihat itu ijazah terakhir atau ijazah SD? Ijazah terakhir. Terakhir. Iya, dikumpulkan, dikalkulasikan, dikumpulkan menjadi satu. Makanya disebut dengan jamiah, jamaah. Ya, dikumpulin jamaah, jumu'ah. Nah, itu satu paket tuh. Jumu'ah, hari Jumat itu dikumpulin hari-hari yang lain, di pahalanya dilipat gandakan di hari itu. Ya. Jumat. Filosofinya dari kata jamiah, ya. Berikutnya, silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa, nomor 2. dari
watilka baqaratun. Baqaratun. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Artinya, Itu Keledai. keledai. Dan sapi itu sapi Sapi betina. Sahih. Ya, atau sapi. Ya, karena kita tahu itu adalah sapi betina. Himarun adalah apa? Keledai. Apakah jantan atau betina? Maka kita katakan dia jantan. Ya, keledai jantan. Ya. Jantan. Apa hukumnya memakan keledai? Udah pernah kan ya dibahas. Oh, iya. Hmm, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Keledai peternak itu tidak boleh. Keledai jinak tidak boleh dimakan. Yang boleh dimakan adalah keledai liar. Liar. Ya, iya, keledai liar. Ataupun yang sejenisnya. Ya, yang sejenisnya. Ya, sama seperti kuda dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan dulu nomor 3. Silakan dibaca sama-sama. Wahid Isnan Salasa. Dzalika masjidun Masjidun. Nah, tilka Atau La tilka madrasatun. Ya, adzalika masjidun, apakah itu adalah masjid? Apa itu Ya. masjid? Tidak. Tidak, itu Adalah adalah sekolah. sekolah. Sahih. Nomor 4, kita percepat. Silakan baca sama-sama Wahid Isnan Salasa. Haja jamalun Tilka qotun. Naqotun. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Nah, ini unta jantan. Jamalun itu unta jantan ya, Umar? Jamalun. Iya. Kalau unta betinanya jamalatun enggak. Menjadi naqatun. Naqot. Ya. Unta juga tapi yang betin. Ya. Unta potong. Unta yang sudah siap dipotong. Ya, maksudnya sudah siap lah. Kalau jamalun masih umum ya. Apa bahasa Arabnya? Ibilun. Ibilun. Ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah ya, Allah berfirman, afala yanzuruna ilal Ibili. ya ibili kaifa khuliqat. Ibil ada tuh dalam Al-Qur'an. Apakah kalian tidak melihat ya penciptaan dari yang namanya seekor unta? Ya, kita disuruh berpikir ada pelajaran apa dari yang namanya hewan unta ya. Nah, itu dia yang harus diperhatikan. Ya, paham tuh insyaallah. Insyaallah. Ya. Berikutnya nomor 5, Wahid Isnan Salasa. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Ya, jangan sampai terkecoh lagi nih, ya. Mentang-mentang tulisannya sama yang nomor 1. Jadi dibacanya hadhihi madrasatun. Ya. Ya. Tulisannya sama, harokatnya beda, artinya beda. Jangan sampai salah. Ya. Madrasatun sekolah, kalau mudarrisatun guru perempuan. Ya, kalau tadi ada yang baca madrasatun nggak masuk nih. Ini sekolah dan itu murid perempuan. Waduh, ya, perbandingannya nggak cocok. Yang satu bangunan, yang satu orang, nggak nyambung. Ya. Nah, maka yang betul hadhihi mudarrisatun, ini guru perempuan, watil katalibatun, dan itu guru murid perempuan. Ya. Nomor 6. Silakan dibaca sama-sama Wahid Isnan Salasa. Haja Adabun
Wadaka Kitun. Artinya, Ini Ini anjing anjing dan itu adalah kucing. 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 Hadza kalbun, ini seekor anjing. Wadzalika kitun, dan itu seekor Itu kucing. ya, kitun ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Kalau untuk yang betina, kitun menjadi kitotun, nah itu bisa ya. Kalau kalbun nggak bisa, nanti berbeda lagi kosakata ya. Terakhir ummahat nomor 7, wahid isnan salasa. Haja Baitul muadzini wa tilka hadikotut tajiri. Tajirun. Nah, karena masih itu ya meraba-raba, ini apa harokatnya. Jadi dibacanya lama ya. Hadza baitul apa gitu ya, muadzini. Ya, ingat muadzini karena bait ada baitul muadzini mudhaf wa mudhafun ilaih. Azab itu muazini. Tilka hadikotut tajiri. Ya. Artinya apa, Mahat? Ini adalah rumah muadzin dan itu petani. Dan itu rumah dagang. hadikotun Pedagang ya, pedagang. taman Usaha. pedagang. Kebun. Kebun. Kebunnya Iya. Hadiqah itu artinya kebun. Kalau taman, raudhah atau bustan. Nah, ya. Kalau hadiqah kebun, ya pedagang, bisnismen gitu ya, pedagang lebih suka kebun, bisa nanam buah-buahan gitu ya. Nah, kalau tanaman enggak gitu ya, kalau taman. Ya, jadi ini rumahnya muazin dan itu adalah kebunnya pedagang. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Ummahat? Ya Ustaz, budak-budak ilahiynya itu ada terbagi seperti khobar sama mubtada apa keseluruhannya? Bagaimana diulangi? Ada pembagiannya memang kayak di budak-budak ilahi kita Ustaz tadi kan? Ciri-cirinya. Ya, yang mana budak ilahi? Ya. Jadi untuk mudhaf wa mudhafun ilaih itu rumus kebalikan dari mubtada khobar. Kalau tadi kan mubtada itu wajib bermakrifah, khobar wajib bernakirah. Nah, kalau mudhafun wa mudhafun ilaih, mudhafnya wajib bernakirah, mudhafun ilaihnya wajib bermakrifah. Kebalikannya. Makanya ini kan, ini tidak menggunakan alif lam, ini pakai alif lam. Kalau ini pakai alif lam, ini nggak pakai alif lam. Kebalikannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tambahannya ada kasrah pada mudhafun ilaihinya. Ya, jadi kalau Umar bingung nih apa ya, hadikotut tajiru, tajiri apa tajiro? Ya, kalau mudhafun ilaih tajiri otomatis. Otomatis. Baitul muadzinu, muadzina apa muadzini ya? Bingung nih. Oh, itu rumus mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya harus kasrah. Ya udah jadi baitul muadzin. Ya. Ya, paham tunan insyaallah. Udah panjang-panjang agak sulit Ustaz. Masih dua kalimat apa dua kata masih mudah. Masih gabung. Ya begitulah kalau sudah dicampur-campur, bukannya lebih nikmat ya.
Ya, kalau yang dicampur-campur es campur enak. Gado-gado. Gado-gado, iya gado-gado kan campuran tuh. Rujak gitu ya. Soto. Rasanya macam-macam. Coba kalau Macam-macam. makannya nasi sama garam, ya udah rasanya itu aja. Gitu ya. Ya, harus hafal, fokus. Lah, itu dia ya. Kalau tidak hafal tinggal lihat contoh-contoh. Jadi Umar bisa buat catatan, bikin apa contoh kalimat yang di dalamnya ada ini. Nah, nanti buat kayak begini nih. Oh, ini mubtada, ini khobar, ini begini. Nah, coret-coretan, nggak apa-apa. Tidak beraturan, yang penting paham. Yang menulis ya paham yang ditulis. Gitu ya. Penulis paham yang ditulis. Gitu. Apa-apa, misalkan orang lain nggak paham, yang penting kita paham rumusnya. Ya. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Masya Allah. Insyaallah. Ya, baik. Untuk tugas ya Ummahat, tugas perdana ya di dalam kitab Durusul Lughah di halaman 41 Ummahat. Halaman 41 bagian 2 ya. Satu Jadi bagian dua. bagian 2. Apa perintahnya? Perintahnya adalah asyir ilal kalimatil atiyah bismin isyaratin ya lil ba'idi dzalika au tilka. Artinya ya, masukkan isim isyarah ke kata-kata berikut, yaitu isim isyarah untuk jauh, dzalika atau tilka. Pilihan cuma 2. Untuk muzakkar dzalika, untuk muannas tilka. Hati-hati, ada yang terkecoh ya. Di kelas A itu ada yang terkecoh. Ya, sudah pede paling pertama menyetorkan, ternyata ada nomor tertentu yang keliru. Karena memang dia khusus ya. Ada kosakata yang khusus, dia khusus untuk muannats tapi tidak ada tak marbutohnya. Harus diingat-ingat nih, kosakata apa itu. Ya, ada di nomor 1 sampai nomor 20, dicari saja. Jangan sampai terkecoh. Oh, Ya. kirain mau dikasih tahu. Oh, jangan. Berbahaya. Baiklah. Kan sudah dikasih tahu ya, pokoknya antara nomor 1 sampai nomor 20. 20. Ya, pilihannya itu ya. Insya Allah nggak keluar dari nomor sampai nomor 20. Nomor 21 nggak ada insya Allah. Ya. Memang nggak ada. Iya, memang nggak ada. Ya. Hal Ya. min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Ada 2 ya Ustaz. Iya, nggak tahu ya. Contohnya contekan. Contekannya ya itu tadi contekannya ya, kisi-kisinya ada di nomor 1 sampai nomor 20, tinggal dicari. 20. Siap. Ya. Baik. Apakah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ya, pokoknya dicari dulu aja. Ya. Jangan sampai terkecoh. Ya, banyak yang terkecoh nih. Ya. Bersyukur alhamdulillah Ummahat yang kelas E itu mulainya Selasa malam. Ya. Kalau yang kelas A kan Senin sore. Jadi kelas A dulu nih jadi eksperimennya. Ya, kelas E-nya tinggal mengambil pelajaran dari kelas A gitu ya. Seperti itu. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri Ummahat? Silakan. Maaf soal. Maafis soal, alhamdulillah. Ya. Untuk Ummahat yang memiliki media sosial Instagram, nanti bisa dicek ada gak soal tugas-tugas Ummahat yang di-share ya. Karena yang di-share itu adalah pilihan ya. Tugas-tugas yang jawabannya betul, tulisannya rapi ya, akan kita share di grup ya, tanpa menulis namanya ya. Kita akan
buramkan ya namanya insyaallah. Baik. Ada yang Afwan, ditanyakan? Ya, Afwan silakan. Ustaz. Ini hanya ditulis aja kan nggak perlu pakai arti ya Ustaz? Oh nggak perlu pakai arti. Oh, Kan yes. sudah tahu ya, kalau mau Iya. diartikan juga boleh Hmm. ya. Kalau mau mengartikan iseng-iseng berhadiah gitu ya, tulis ya. Umun, ibu ya. Siapa tahu ada yang salah, umun itu paman gitu ya. Ditulis nggak apa-apa. Boleh ditulis, boleh tidak. Hukumnya sunnah. Yang wajib menjawab menggunakan zalika atau tilka itu. Ya, Ya, syukran Ustaz. ya, afwan. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon kepada ummahat sekalian untuk menyiapkan mushaf. Ana bilang ya, mushafnya jangan sampai lupa ya, karena nanti akan berikan contoh-contoh yang ada di dalam juz 30. Seperti tadi kan. Nah, belum kita contoh hadza, hadhihi, dzalika, tilka gitu ya. Nanti kita ambil, kita selipkan satu-satu ya, agar lebih paham ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, insyaallah kita akan akhiri pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua yang melaksanakan tugas ya, dan mengerjakan tugas dengan baik, dan semoga menjadi bahan ya istiqomah ya, agar kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Khair.